semua. Pagi. Minta maaf mengganggu kesibukannya Bapak. Saya minta waktunya Bapak untuk sedikit wawancara terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 terkait dengan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Mungkin saya bisa minta waktunya Bapak ya. Ya, jadi selama Bapak menjadi kepala sekolah, pastinya tentunya Bapak memiliki pengalaman untuk mengatasi suatu permasalahan yang ada di sekolah. Nah, kira-kira selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan kehidupan moral? Baik, mungkin secara baku mungkin tidak ada cara identifikasi yang saya laksanakan, tapi saya untuk menentukan ini masalah dilema etika atau ini masuknya ke rujukan moral, itu biasanya saya kumpulkan dari fakta-fakta tentang peristiwa yang terjadi. Saya bergerak dari situ, kemudian saya duduk, merenung dan menyimpulkan. Jadi di saat sebelum saya memberikan keputusan, saya mengklasifikasikan ini masuknya di mana, masalahnya masuknya di mana. Jadi seperti Bapak mengidentifikasi setiap masalahnya berkaitan dengan masalah kepentingannya. Lalu yang berikut, mungkin selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan di situ, sama-sama benar dan benar lawan salah, seperti dilema etika atau rujukan moral tadi, Bapak. Mungkin langkah pertama yang saya buat adalah mengumpulkan fakta-fakta tentang kejadian masalah ini, kemudian membuka ruang diskusi dengan pihak-pihak yang saya anggap berkompeten untuk memberikan masukan ke saya sebelum saya memberikan sebuah keputusan. Jadi tidak mengesampingkan kepentingan satu, tapi karena menurut saya kan dia ambil keputusan untuk membuat ini pasti ada alasan. Jadi saya buka ruang untuk mendengarkan alasan dia secara pribadi, kumpulkan fakta-fakta kejadian, baru kita diskusikan dan ambil keputusan. Dan tidak lupa pastinya kita refleksikan gitu ya. Pasti. Benar sekali, luar biasa sekali ya dengan Bapak ini. Terus lalu kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini setelah menjadi kepala sekolah? Prosedur yang pertama sudah pasti, ketika ada masalah, yang pertama kita lihat adalah fakta-fakta. Ini terjadinya kenapa? Setelah fakta terkumpul, fakta kejadian terkumpul, kita cari tahu dulu. Ini kenapa, pemicunya dari mana. Nah, setelah itu kita mungkin langkah yang berikut yang seperti tadi saya bilang, kita buka ruang diskusi. Di dalam diskusi itu pasti ada satu kesimpulan. Nah, kesimpulan itu yang kita jadikan rujukan untuk mengambil satu keputusan. Jadi buka ruang diskusi, terus mengambil suatu tindakan, keputusan, dan untuk mengambil tindakan. Luar biasa ya. Lalu yang berikut, kira-kira hal-hal apa yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Mungkin selama ini yang berjalan yang menurut saya efektif adalah sebelum memberikan suatu keputusan, itu fakta-fakta kejadian harus kita kumpul, kita harus lihat dulu, kita mengevaluasi ini bagaimana. Jadi menurut saya ya tadi seperti saya bilang, sebelum sampai ke
keputusan ada langkah-langkah yang perlu kita Seperti mengambil informasi Ya, tadi. kita mengumpulkan fakta-fakta tentang kejadian itu, terus kita diskusikan, kita ambil kesimpulan bersama. Dari kesimpulan itu kita lakukan dalam suatu keputusan. Kesimpulan untuk solusi ya, Ya. solusi bersama. Lalu selama Bapak menjadi kepala sekolah ini tentunya pasti punya pengalaman tentunya ya. Terus hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika itu yang sama-sama benar tadi. Ya, tergantung, tantangannya beragam. Jadi ada kalanya kalau keputusan itu kita kasih, biasanya ada tanggapan beragam dari yang istilah yang masalah ini, yang pelaku masalah ini. Biasanya tanggapannya beragam. Beragamnya begini. Itu dari mana saja itu Bapak? Maksudnya dari luar sekolah atau di dalam intern sekolah? Bisa dari luar sekolah, bisa dari dalam sekolah. Karena sekolah ini kan dia ada di situ, ada stakeholder yang Iya. ada di dalam, ada yang dari pihak luar sekolah, ada yang dari internal sekolah. Tapi kira-kira kalau dari pihak sekolah ada juga ya? Pasti ada. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal begitu kalau dalam menentukan kasus, misalkan ada ketemu kasus, misalkan ada kasus nih, terus kasus ini nanti Bapak seperti membuat jadwal begitu, atau bagaimana itu Bapak? Kalau yang selama ini berjalan, Menyelesaikannya. di saat ada masalah, di situ langsung kita penyelesaian, ambil langkah penyelesaian. Jadi tidak terjadwal, misalkan kejadiannya minggu ini kita jadwalkan penyelesaiannya minggu depan. Tidak. Jadi di saat ada masalah kita langsung penyelesaian. Jadi tidak ada jadwal untuk menyelesaikannya begitu. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus tersebut tadi? Seperti di awal yang tadi saya bilang, langkah-langkahnya saja saya sudah melibatkan orang lain. Jelas pasti ada. Contoh mungkin ada guru yang usianya lebih tua, dalam hal ini guru senior, itu perlu saya minta pendapat. Terus mungkin yang tadi saya bilang ada jalur diskusi apa segala macam, itu kan saya melibatkan orang lain semua. Jadi untuk mengambil suatu keputusan banyak langkah yang saya ambil, banyak tahapan yang saya lalui. Tahapan yang dilalui ya. Dari tahapan itu baru bisa diambil suatu keputusan. Lalu dari semua hal yang tadi sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran yang Bapak bisa petik dalam pengalaman mengambil keputusan itu? Kalau pengalaman yang saya ambil selama menyelesaikan beberapa masalah yang ada di sekolah saya, yang saya petik tidak boleh tergesa-gesa dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi yang seperti alur yang saya bilang, kumpulkan fakta-fakta kejadian, buka ruang diskusi, minta pendapat masukan dari yang lebih senior atau lebih berpengalaman. Itu saya pikir supaya artinya pembelajaran bisa dipetik itu menjadikan pengalaman mungkin ya. Jadi yang saya petik dari kejadian yang sudah lewat, tidak boleh cepat-cepat dalam mengambil suatu keputusan. Tidak boleh terburu-buru. Tapi saya masih tertarik dengan tadi yang berkaitan dengan yang tadi saya bertanya kepada Bapak, bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak untuk kasus-kasus ada kepentingan salah benar dan benar salah. Itu juga bagaimana dulu saya kurang paham tadi Bapak sampaikan tadi. Kasus-kasus yang misalkan ada di sekolah ini kan dilema etika tadi, benar dan benar, benar lawan benar, benar lawan salah. Kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu?
Biasa setelah kita melalui tahapan-tahapan yang tadi saya sebutkan tadi, kita di penghujung sebelum mengambil keputusan itu kan ini di sekolah ini kan tujuannya untuk kepentingan banyak orang. Jadi kita lihat dari sisi prioritas, mana yang jadi prioritas. Prioritas dalam kita melayani sekolah itu yang kita pakai sebagai ini. Kalau berpatokan ke kita pakai Prioritas dalam arti kondisi genting ya, Iya, kondisi iya. yang memang betul-betul harus dilaksanakan Iya. yang Didahulukan. didahulukan. Iya. Ya. Nah, oke, jadi tadi terkait yang sudah Bapak sampaikan, satu hal menarik yang saya ambil di sini adalah pengalaman Bapak dalam pembelajaran yang bisa Bapak petik dalam mengambil keputusan, itu tadi terkait dengan ini menjadi apa tadi Bapak, pengalaman Bapak tadi. Nah, itu yang saya anggap ini menjadi sebuah pelajaran saya juga sebagai guru untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Mungkin itu saja waktunya Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Semoga kita sukses selalu ya Pak. sukses selalu ya.